sahabat pejuang keadilan. Baiklah, pada kali ini saya akan menyuguhkan suatu video merupakan pernyataan yang sangat mencengangkan. Pernyataan ini ialah dari seorang tokoh, dari seorang ulama yang mana sangat lekat menjadi mukibin akutnya Ba'alwi. Dalam hal ini beliau menyatakan bahwasanya berbalik arah ke pengakuannya Wali Songo. Beliau menyatakan akan totalitas bergabung kepada Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Bagaimana tidak, ini sangatlah mukibin akut, bahkan beliau menyatakan dari uyut kakeknya sampai bapaknya menjadi mukibin Habib Ba'alwi. Oke lah, kita tonton dulu pernyataannya beliau. Akan tetapi sebelum itu kita tonton dulu intronya. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam, saudara. Oke, saya Ustaz. Alhamdulillah. Nggih, sami sehat. Alhamdulillah. Ganggu mboten niki sibuk mboten jenengan? Ya, baru santai-santai. Oh, alhamdulillah nggih. Ngapunten, Yai. Tadi dari teman-teman nggih ada beberapa yang carane nggih minta keterangan teng kula ngoten niku terkait jenengan. Kok yang selama ini anggapan orang-orang jenengan itu muhibin kemudian sekarang ingin bergabung. Lalu tentang Facebook itu kan anu nggih, di Facebook niku. Masyaallah. Saya ini muhibin ya, asli muhibin totalitas. Muhibin yang dibangun dari ayah, kakek, buyut, semuanya muhibin semua. Nggih. Nyampe sekarang ini saya masih muhibin. Oh, ini tadi ada Habib minta uang kita transferin. Ada Habib apa itu jual ini jual itu tak beli juga. Cuma dari hasil mimpi kemarin, saya diperintahkan Romo Yai membuat apa itu diskusi. Alhamdulillah sudah menghasilkan dengan adanya apa itu Habib Ahmad bin Husain Al-Atos yang beliau ngomong munisiap. Kemudian kan beliau minta transferan 1 juta kan. Kemudian beliau nggak datang dan beliau pun minta uangnya itu pun tidak dikembalikan ke saya, sehingga hasil mimpi saya berhasil. Saya diberitahu sama Romo Yai saya bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ada seekor hewan ngaku-ngaku harimau, tapi suaranya meong-meong. Berarti hewan ini tidak harimau, kucing. Ulama-ulama dulu sudah mengatakan mafil aba fil abna. Apa-apa yang terjadi pada ayahnya akan terjadi pada anaknya. Kalau ayahnya nipu nasab, pasti bawahnya juga penuh dengan tipu-tipuan. Saya jadi tidak kecil meneliti mereka oknum-oknum itu datang ke rumah ayah, sering minta-minta. Nyampe bapak saya udah wafat, terhadap saya juga minta-minta. Wallahi demi Allah, durinya Rasul enggak seperti itu. Barang siapa yang masih mempertahankan itu adalah durinya Rasul. Durinya Rasul itu tidak masum. Mereka walaupun jelek juga sesungguhnya mereka telah melecehkan Rasulullah. Mereka melecehkan Rasulullah. Lagi pula yang kita lihat itu akhlakul karimah. Bu'istu liutam makariman akhlak. Aku diutus sama Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah saja menyempurnakan akhlaknya manusia, apalagi untuk anak cucunya. Ya gak mungkin.
Lagi pula Allah berfirman di dalam Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Tidak ada Muhammad itu ayah dari salah satu lelaki di antara kamu semua, tapi Muhammad adalah Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak boleh dibuat klaim-klaiman. Itu kakekku, itu dadaku, ngawur itu orang. Kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusannya Allah, itu milik kita semua, tidak boleh siapapun mengklaim. Justru duriya yang benar-benar duriya, mereka akan merahasiakan nasabnya, tidak akan mengobrol nasab, dan tidak mungkin mereka ngaku-ngaku Rasulullah adalah kakeknya. Justru karena kalau mereka ngaku-ngaku berarti bertentangan dengan ayat Quran. Maka Muhammadun, tidak ada Muhammad aba ahadin, ayahnya salah satu min rijalikum, dari lelaki kamu semua, walakin Rasulullah, tetapi utusannya Allah. Lagi pula di Al-Quran Allah sudah menggambarkan ciri-ciri ahlul bait, ciri-ciri dunia Rasul. Liyudhiba ankum ridda alal bait wa yutahhirukum tadhira. Allah telah Allah telah menghilangkan rijsun. Rijsun itu adalah ucapan yang jelek, perbuatan yang jelek. Alal baiti ahli bait wa yutahhirukum tadhira. Gak mungkin dunia kanjeng Nabi mulutnya jelek. Mulutnya jelek, gak mungkin. Kalau ada orang yang mengklaim dirinya dunia Rasul, punya darah yang mengalir dari Rasulullah nyampe dirinya, tapi akhlaknya, perangainya tidak cocok dengan Rasulullah, pasti akhlaknya ada pembohong. Pasti yang ketiga positif, atasnya ada pembohongan. Lagi pula Rasulullah pernah bersabda, bila mana Fatimah mencuri, kupotong tangannya. Rasulullah mengatakan kamu curi dari tangannya kok. Mencuri itu adalah mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi saja dipotong. Bagaimana kalau ada orang macam mengambil hartanya terang-terang dengan dari pintu satu ke pintu yang lain, dan ini tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Semua kiai ngerti semua, semua rakyat Indonesia ngerti semua. Saya ini dijawirin ini toh, masya Allah. Saya sekarang ya, saya sekarang ya. Saya ikut PBI toh. Tadi siang juga dijawiri orang 3, dijawiri orang 3. Asli itu, ini bukan palsu, tapi beneran ini. Sekarang sudah mantap yang ke PBI, rencana bergabung dengan PBI dan menguatkan Zuriyah Horizontal. Saya gabung PBI ini dohiron webatinan, saya langsung ngomong sama pengurusnya, saya akan mendanani PBI, akan memberi hadiah mobil PBI, akan membuat kaos PBI 2000. Alhamdulillah. Dan di pondok ini akan saya pasang bendera besar PBI. Bahkan kulum pondok di sini akan memasukkan 3. 1, ada pelajaran sejarah tentang Wali Songo. 2, akan ada pelajaran manuskrip Wali Songo yang ada di beberapa yang ada di beberapa pemakaman Wali Songo, yang ada di beberapa yang ada di beberapa pemakaman itu, yaitu keilmuan tentang pengislaman orang Indonesia dengan cara tidak menumpahkan darah dan tidak merubah adat istiadat. Nomor 3, saya akan mengumpulkan lagu-lagu, karya-karya yang telah ditulis oleh oleh Wali Songo. Nomor 3, saya akan mengumpulkan peta Wali Songo. Jadi perjuangan Wali Songo, peta-petanya semuanya saya akan kumpulkan. Ini adalah bagian daripada perjuangan saya atau khidmat saya kepada Wali Songo. Karena ini adalah yang selama ini mereka telah merungkatkan Wali Songo, seakan-akan Wali Songo tidak punya karya tulis. Kawan Wali Songo nasabnya sudah terputus. Wali Songo seakan-akan itu hanya sekedar makom-makom fiktif. Jadi makanya masya Allah. Jadi kami
gabung ini asli bukan karena apa itu anunya Kiai Iman, bukan. Saya dari dulu sampai sekarang masih tidak percaya dengan apa itu tadi saya bahkan ada video saya jelek-jelekin Kiai Iman. Jadi saya gabung ini bukan karena itu, saya gabung murni dari hasil istikharah, murni dari mimpi kami bertemu dengan Sayyidina. Bahkan ini tadi ada tamu misterius datang, pagi-pagi ada tamu misterius datang, beliau bilang ada seorang ulama khos di Jawa Timur yang ahli kasaf, yang beliau sudah masuk di apa itu di PBI. Saya semakin mantap karena beliau itu orang hebat, tidak perlu saya sampaikan namanya. Beliau orang hebat. Jadi apa itu kami gabung di PBI ini bukan karena apa itu dideketinnya Iman, bukan karena dipengaruhi oleh siapapun, enggak. Tapi walaupun saya seperti ini, kami tetap cinta dengan HBI. Kami tetap cinta dengan HBI dan kami tetap apa itu menghormati ilmunya dan sebagainya. Tapi kalau apa itu Indonesia seperti ini, wallahi demi Allah, saya juga pecinta LKMI tidak akan begitu. Asli saya itu sampai mau diijai sama Habib itu. Pengen tidur, coba doanya seperti ini, sehingga menghilangkan doanya Rasulullah yang Bismillahirrahmanirrahim. Doa Rasulullah diklaim sebagai rotik-rotik mereka. Padahal itu setelah saya teliti, semua itu adalah doanya Rasul mengambil dari kitab-kitab. Kenapa diklaim? Padahal itu jelas-jelas doanya Rasulullah, wiridannya Rasulullah. Kenapa enggak memberi judul apa itu doa min Rasulillah, min apa itu min al-hadisi Rasul? Kenapa enggak seperti itu? Kok diklaim gitu? Kemudian hadiruhnya semua Habib semua, tidak ada satupun ulama Nusantara yang disebut. Jangankan manusia, kiai pun tidak disebut. Saya itu sering mendatangi pengajian, kebetulan juga kamu Kiai kondang saya ini. Saya ini sering apa itu lintas pulau dan lain sebagainya. Saya kalau datangi pengajian, padahal Habib yang datang sama saya kealimannya jauh tinggi saya, hanya saya tidak pakai imamah dan saya tidak pakai tongkat. Apa yang terjadi? Saya bukan gila dengan penghormatan, tidak gila penghormatan. Saya datang menghadapi hormat paling 1-2. Banser itu yang nomor saya paling 1-2. Tapi di waktu Habib datang, masya Allah, seperti ada raja dari apa itu dari Muntaha. Asli itu. Asli. Itu yang harus diluruskan, Itu yang harus nanti diluruskan, enggak? Tidak perlu ditutup-tutupi, semua rakyat Indonesia ngerti semua. Asli. Ada kiai sepuh yang alim yang luar biasa datang di panggung naik sendiri. Banser juga tidak begitu gubris. Baru ada orang yang tidak begitu alim, mereka hanya bisa ya Rasulullah cuma gitu doang. Masya Allah, wabe hormat kabe. Satu panggung itu lu berdiri semuanya, grup Rebana berdiri semua. Padahal toh grup Rebana itu muridnya kiai ini, yaitu ada tuh. Kiai itu kok nggak ada yang bermata asli. Asli. Saya itu bukan fitnah, bukan kenyataan itu. Tapi alhamdulillah banyak yang ini kok, banyak yang mengapresiasi kok. Tadi konco-konco nggak seneng begitu. Jenengan sudah ada niatan untuk bergabung dengan PWI, antusias luar biasa ya. Estu niku, respon luar biasa konco-konco niki. Karena macam saya ini bukan terpengaruh oleh siapa. Siap, leres. Karena teknisnya Kiai Iman, saya lihat teknisnya Kiai Iman itu, ya saya biasa tapi nggak cocok semua. Iya. Ya karena apa itu kira-kira muhibin yang terlalu doktrin muhibin yang terlalu kental. Orang itu kan cinta banget. Apa itu temblek lincung ini? Ayam pun bisa coklat, itu asli itu. Iya. Asli itu. Iya, ngapun tadi ini nanti
tak masukin ke YouTube enggak apa-apa ya? Ya apa, saya itu lost saya itu senang kalau dikecam sama orang itu toh saya malah sujud syukur karena satu dosa saya itu hilang, nomor dua saya mendapatkan limpahan Allah, nomor tiga jadikan dosa apa itu doa saya ijabah, nomor empat orang yang menghina saya langsung seketika lemah. Mereka yang menghina saya secara otomatis dia akan dilemahkan oleh Allah. Nomor empat, saya itu kalau dihina orang itu langsung ke karena teknisnya Kiai Imat. Saya lihat nanti saya Kiai Imat itu ya saya biasa tapi nggak cocok semua. Ya karena apa itu kira-kira muhibin yang terlalu doktrin muhibin yang terlalu kental. Orang itu kan cinta banget. Apa itu temblek lincung ayam pun bisa coklat itu asli itu. Asli itu. Iya, ngapun tadi ini nanti tak masukin ke YouTube nggak apa-apa ya? Ya apa, saya itu lost saya itu senang kalau dikecam orang itu toh saya malah sujud syukur karena satu dosa saya itu hilang, nomor dua saya mendapatkan limpahan Allah, nomor tiga jadikan dosa apa itu doa saya ijabah, nomor empat orang yang menghina saya langsung seketika lemah. Mereka yang menghina saya secara otomatis dia akan dilemahkan oleh Allah. Nomor empat, saya itu kalau dihina orang itu langsung ke rambut saya jegrek semua, pori-pori saya langsung jegrek semua. Kenapa saya kalau ngajar ini berdiri terus, dan saya itu kalau ngajar dari setelah subuh nyampe mentok jam 1 jam 2 karena saya seneng ya. Saya itu dikatakan kiai anjing, saya baca kiai anjing langsung saya juguk kok. Istri saya tanya, mas kenapa itu juguk? Ya ada orang yang mengatakan saya anjing, biar mereka itu cocok dengan tujuan saya tak juguk jadi enak gitu. Mari bu, mas. Ini tamu dari Madiun. Tapi banyak yang mengucapkan selamat sama saya. Iya, alhamdulillah. Banyak yang mengucapkan selamat sama saya, Kiai mengucapkan sama saya gitu. Aku yakin itu dari hasil niat baik dan keikhlasan. Iya. Salah gitu. Saya udah ngomong sama panjenengan di belakang saya ini toh minimal ada 10 juta orang. Dan saya itu punya pondok pesantren 24 tempat. Di sini sekitar 1000. Dan apa itu muhibin saya ini dari semua kalangan. Dari kalangan seperti ini lah ini. Ini kalangan mustafir. Orang-orang berambut. Kebetulan saya dulu juga kas musafir. Jadi apa itu jadi tidak kaget dengan siap. Nggih, matur nuwun nggih. Matur nuwun. Ya. Nggih, insyaallah lain waktu disambung malih lah. Ngatur nggih. Iya. Yes, selamat berjuang nggih. Salam buat teman-teman. Salam ya kado-kado teman kita. Ya, ini ada tamu dari Bali. Siap. Kebetulan pondok saya ini santrinya itu senusantara, dari Sumatera banyak, dari dari Batam, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, dari Madura, dari NTT, NTB, Lombok, dari Bali, dari pulau-pulau kecil itu banyak. Artinya suara saya ini toh sangat-sangat menarik antusias banyak orang gitu. Lagi pula saya ini terlahir di Demak, pusat peradaban. Demak ini top kita peradaban. Ini nanti top PMI yang paling besar itu di Demak. Amin. Kalau Demak juga mengaung seperti ini, toh Masya Allah. Ini tadi langsung saya membentuk teman-teman, dan Insya Allah pada tanggal 7 Desember saya nyuruh sama teman-teman langsung pelantikan kepengurusan PPI, dan alhamdulillah Laskar Sabilillah, alhamdulillah Kiai Abbas. Kiai Abbas dan juga Kiai Mat bisa di. Nah, jadi teman-teman udah mengondisikan semua, dan duduk manis di rumah, dan nanti aja. Siap. Dulu itu penting. Bil fulus mampus. Dengan uang semuanya berarti. Siap. Dengan uang mampus. Siap, Ye. Oke. Ye, matur nuwun, Ye.
Sukses selalu nggih. Assalamualaikum. Nah,